بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah kisah Islami, yakni kisah tentang Asiyah, istri Fir'aun, dan Masyitoh, pelayan Fir'aun. Adapun kisah selengkapnya adalah sebagai berikut. Asiyah binti Muzahim adalah istri Fir'aun, seorang raja yang zalim di zaman Nabi Musa alaihi salam. Asiyah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menolak menyatakan Fir'aun suaminya sebagai Tuhan. Sebenarnya benih-benih iman dalam hatinya mulai tampak ketika ingin mengasuh Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai. Saat itu Asiyah meminta kepada suaminya Fir'aun untuk tidak membunuh bayi mungil tersebut. Bahkan ia meminta untuk menjadikannya anak angkat. Asiyah berkata, "Ia bisa menyenangkan hatiku dan hatimu, maka janganlah engkau membunuhnya, karena bayi ini berasal dari negeri lain, bukan Bani Israel. Semoga ia bisa bermanfaat bagi kita." Maka Fir'aun pun mengabulkan keinginannya. Setelah Nabi Musa tumbuh dewasa dan diangkat sebagai nabi, para tukang sihir Fir'aun pun berhasil dikalahkannya. Setelah mengetahui kekalahan tukang sihir itu, keimanan Asiyah semakin mantap. Asiyah semakin yakin bahwa ada zat yang menciptakan dan mengatur urusan manusia. Keimanan Asiyah pun akhirnya diketahui Fir'aun. Setelah mengetahui keimanan istrinya, Fir'aun pun menjatuhkan hukuman dan siksaan yang berat untuk istrinya itu. Kedua tangan dan kaki Asiyah diikat, kemudian ia ditelentangkan di atas tanah yang panas, di bawah terik matahari. Ketika mereka berhenti menyiksanya dan pergi meninggalkannya, maka ia dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Tak cukup sampai di situ, Fir'aun memerintahkan algojonya untuk menjatuhkan sebongkah batu besar ke dada Asiyah. Ketika Asiyah melihat batu besar itu hendak dijatuhkan kepadanya,
Ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Allah Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga." Kisah ini diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperlihatkan kepadanya sebuah gedung di surga yang terbuat dari marmer mengkilat. Asia sangat gembira, lalu ruhnya segera keluar dari tubuhnya. Menyusul kemudian, barulah batu besar itu dijatuhkan kepadanya, sehingga ia tidak merasakan sakit karena jasadnya sudah tidak mempunyai nyawa. Rasulullah SAW memuji Asiyah dengan sabdanya, "Sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, dan Maryam binti Imran." Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan kisah Masitoh pelayan Fir'aun adalah sebagai berikut. Diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Pada malam Isra, aku mencium aroma yang sangat harum. Aku bertanya kepada Jibril, 'Wahai Jibril, aroma apakah ini?' Jibril menjawab, 'Itu adalah aroma wanita yang menyisiri putri Fir'aun dan anak-anaknya.' Aku bertanya, 'Apa yang terjadi dengannya?' Jibril menjawab, 'Pada suatu hari, ketika Masitoh sedang menyisir putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh dari tangannya. Lalu dengan spontan ia berkata, 'Dengan nama Allah.' Putri Fir'aun berkata, 'Apakah itu ayahku?' Wanita itu menjawab, 'Bukan, tetapi dia adalah Tuhanku dan Tuhan ayahmu. Dialah Allah.' Putri Fir'aun itu bertanya, 'Bolehkah aku memberitahukan hal ini kepada ayahku?' Wanita itu menjawab, 'Boleh.' Lalu anak itu memberitahukan kepada ayahnya. Kemudian wanita itu pun dipanggil oleh Fir'aun dan ditanya, 'Hai pelayan, apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku?' Wanita itu menjawab, 'Punya. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah.' Kemudian Fir'aun menyuruh mengambilkan sebuah wajan yang sangat besar. Setelah diisi dengan air yang sangat mendidih, wanita itu dan anak-anaknya dilemparkan ke dalamnya. Namun sebelumnya wanita itu sempat berkata, 'Aku punya satu permintaan kepadamu.' Fir'aun bertanya, 'Apa permintaanmu?' Wanita itu menjawab, 'Aku ingin kamu mengumpulkan tulangku dan tulang anak-anakku pada selembar kain. Lalu kamu kubur kami dalam satu liang lahat.' Fir'aun berkata, 'Baiklah.' Lalu Fir'aun menggiring wanita itu dan anak-anaknya satu persatu ke dekat wajan besar tersebut. Ketika sampai pada giliran seorang ibu dan bayinya yang masih menyusu, dan bayi itu melihat ibunya
seakan-akan ragu untuk memasuki wajan tersebut, tiba-tiba bayi itu berkata, "Hai ibu, masuklah. Sesungguhnya siksa dunia itu lebih ringan daripada siksa akhirat." Kemudian wanita itu pun memasukinya. Nah sahabat, demikianlah kisah tentang Asiyah, istri Fir'aun, dan Masitoh, pelayan Fir'aun. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dari kisah tersebut. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa amal dan sampaikan, insya Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi asbab hidayah. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.